Naskah ini disusun untuk tujuan eksplorasi intelektual dan diskusi sosiologis. Konten di dalamnya bersifat skeptis dan kritis yang mungkin menyinggung nilai-nilai keyakinan tertentu. Data dan fenomena yang dipaparkan diambil dari berbagai studi global mengenai perilaku digital dan tren religiusitas. Tidak ada niat untuk mendiskreditkan individu atau institusi secara personal, melainkan untuk membedah dinamika perubahan zaman yang kita hadapi bersama. Dunia yang kita tempati hari ini tidak lagi memiliki batas-batas sakral yang dulu dijaga dengan ketat oleh para leluhur kita. Jika kita kembali ke beberapa dekade lalu, kebenaran adalah sesuatu yang bersifat lokal, tertutup dalam dinding-dinding rumah ibadah, dan disampaikan melalui satu suara otoritas yang tak terbantahkan. Namun, sebuah revolusi tanpa bising telah terjadi. Sebuah pergeseran tektonik yang dimulai dari kabel-kabel bawah laut dan sinyal satelit, yang kini kita kenal sebagai internet. Banyak yang melihat internet sebagai sekedar alat komunikasi atau perpustakaan raksasa. Namun jika kita membedahnya lebih dalam melalui lensa skeptisisme yang jujur, kita akan menemukan sebuah realitas yang lebih tajam. Internet mungkin adalah ancaman eksistensial terbesar yang pernah dihadapi oleh agama terorganisir dalam sejarah manusia. Hubungan antara keduanya bukan sekedar persaingan teknologi, melainkan perang memperebutkan kendali narasi, perhatian, dan definisi kebenaran itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa agama berkembang pesat dalam ekosistem informasi yang terbatas. Ketika akses terhadap naskah-naskah kuno dikendalikan oleh segelintir elit religius, keraguan menjadi barang mewah yang jarang dimiliki orang awam. Namun internet datang dengan janji demokratisasi informasi yang brutal. Data dari Pew Research Center menunjukkan korelasi yang konsisten di berbagai negara maju. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan teknologi informasi, angka partisipasi keagamaan cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Internet menghancurkan monopoli kebenaran yang selama ribuan tahun menjadi fondasi agama. Di masa lalu, jika seorang penganut memiliki pertanyaan teologis yang mengguncang iman, ia hanya bisa bertanya kepada pemuka agama setempat. Hari ini, hanya dalam hitungan detik, mesin pencari akan memberikan ribuan perspektif berbeda, mulai dari kritik sejarah, analisis sains, hingga argumen dari mantan penganut yang telah meninggalkan keyakinan tersebut. Kita harus mengakui bahwa agama seringkali mengandalkan isolasi intelektual untuk mempertahankan kesucian ajarannya. Namun, algoritma media sosial tidak mengenal batas suci. Mereka dirancang untuk mengekspos kita pada ide-ide baru, bahkan jika ide tersebut bertentangan dengan dogma yang kita peluk sejak lahir. Sifat internet yang transparan membuat segala bentuk inkonsistensi dalam teks suci atau skandal dalam institusi agama menjadi konsumsi publik yang tak bisa dibendung. Sebelum era digital, skandal di sebuah paroki atau pesantren mungkin hanya menjadi bisik-bisik tetangga yang mudah dipadamkan. Sekarang, satu unggahan viral bisa meruntuhkan reputasi yang dibangun selama berabad-abad hanya dalam semalam. Internet bertindak sebagai detektor kebohongan raksasa yang tidak memiliki rasa hormat terhadap jubah atau gelar suci. Secara psikologis, internet mengubah cara otak manusia memproses keyakinan. Agama menuntut kesabaran, kontemplasi, dan penerimaan terhadap misteri yang tidak terjelaskan. Sebaliknya, internet mendidik kita untuk menjadi konsumen yang kritis, tidak sabaran, dan selalu menuntut bukti instan. Budaya klik dan temukan ini secara fundamental berbenturan dengan konsep iman yang berarti percaya tanpa melihat. Ketika setiap klaim ajaib bisa diperiksa melalui kacamata sains di YouTube atau jurnal ilmiah terbuka, ruang bagi mukjizat menyempit secara drastis. Data sosiologis menunjukkan bahwa generasi Z dan milenial yang merupakan penduduk asli digital memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengidentifikasi diri sebagai nons atau tidak berafiliasi dengan agama manapun. Ini bukan karena mereka tidak memiliki nilai moral, melainkan karena kerangka berpikir yang dibentuk oleh internet membuat struktur kaku agama tradisional terasa anakronis dan tidak relevan lagi. Lebih jauh lagi, internet telah menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai perpustakaan keraguan global.
Jika dulu seseorang yang ragu merasa sendirian dan terisolasi, kini mereka menemukan komunitas yang sama di forum-forum seperti Reddit atau grup Facebook. Perasaan menjadi satu-satunya orang yang tidak percaya telah sirna, digantikan oleh solidaritas digital yang memperkuat posisi skeptis. Inilah mengapa internet adalah musuh yang lebih berbahaya bagi agama dibandingkan sains murni. Sains memberikan argumen, tetapi internet memberikan komunitas bagi mereka yang memilih untuk keluar. Agama dulunya adalah perekat sosial utama yang menyatukan masyarakat melalui ritual fisik. Namun ketika interaksi sosial beralih ke ruang cyber, peran rumah ibadah sebagai pusat komunitas mulai memudar. Kita sekarang menemukan makna, dukungan moral, dan identitas melalui minat yang sama di internet, mulai dari hobi, politik, hingga filsafat, yang semuanya tidak memerlukan keterikatan pada satu dogma ketuhanan. Efek globalisasi digital juga tidak bisa diabaikan. Ketika kita terpapar secara terus-menerus pada cara hidup, doa, dan tradisi orang lain dari belahan dunia yang berbeda, klaim bahwa hanya ada satu jalan yang benar mulai terdengar goyah di telinga yang skeptis. Internet memaksa kita untuk melihat pluralitas sebagai kenyataan sehari-hari, bukan sekedar teori. Melihat orang lain yang hidup bahagia dan bermoral tanpa memeluk agama yang sama, atau bahkan tanpa agama sama sekali, adalah serangan bawah sadar yang paling mematikan bagi eksklusivitas agama. Data menunjukkan bahwa di negara-negara dengan akses internet paling bebas, toleransi terhadap keberagaman meningkat, namun komitmen terhadap dogma spesifik menurun. Internet mengencerkan kepastian yang dulunya mutlak, menggantikannya dengan relativisme yang cair. Tak kalah penting adalah bagaimana algoritma ekonomi perhatian bekerja. Agama membutuhkan narasi yang stabil dan panjang, sementara internet adalah mesin yang memicu fragmentasi perhatian. Pesan-pesan spiritual yang kompleks seringkali kalah bersaing dengan konten hiburan yang lebih cepat memberikan dopamin. Dalam pasar ide yang tidak terbatas ini, agama dipaksa untuk bersaing memperebutkan perhatian pengguna ponsel pintar. Ironisnya, ketika agama mencoba beradaptasi dengan cara menjadi viral melalui pendeta selebriti atau pemuka agama yang membuat konten TikTok, mereka seringkali kehilangan esensi kesuciannya dan justru terlihat seperti produk komersial lainnya. Hal ini menciptakan lingkaran setan. Semakin agama berusaha eksis di internet, semakin ia kehilangan aura transenden yang membuatnya berbeda dari sekedar konten gaya hidup. Di akhir hari, kita harus melihat bahwa internet bukan hanya sebuah alat, melainkan lingkungan baru bagi evolusi kesadaran manusia. Sebagaimana mesin cetak Gutenberg dulu memicu reformasi gereja dan mengguncang kekuasaan kepausan di Eropa, internet adalah mesin cetak yang diperkuat sejuta kali lipat. Bedanya, jika dulu reformasi hanya melahirkan cabang-cabang baru dalam agama, internet hari ini tampak sedang memicu dekonstruksi terhadap ide agama itu sendiri. Data dari Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa semakin terhubung sebuah masyarakat, semakin mereka cenderung meninggalkan struktur otoritas tradisional demi otonomi individu. Internet memberikan kita alat untuk membangun moralitas tanpa harus terikat pada sanksi surgawi atau ancaman neraka, karena pengawasan sosial dan hukum di dunia nyata kini jauh lebih transparan dan efektif. Meskipun banyak institusi agama yang mencoba mengislamkan atau mengkristenkan internet melalui aplikasi doa dan khotbah daring, upaya ini seringkali hanya bersifat kosmetik. Fondasi utama agama, yaitu kontrol atas informasi dan perasaan komunitas yang homogen, telah hancur. Internet adalah dunia di mana keraguan tidak lagi disembunyikan di bawah karpet, melainkan dirayakan sebagai bentuk kejujuran intelektual. Bagi mereka yang berdiri di sisi skeptis, ini bukanlah sebuah tragedi, melainkan langkah maju menuju kedewasaan spesies manusia. Kita dipaksa untuk menemukan tujuan hidup bukan dari teks kuno yang sulit diverifikasi, melainkan dari data, empati kolektif, dan tanggung jawab pribadi di tengah masyarakat yang saling terhubung. Internet mungkin memang musuh terbesar bagi agama sebagai institusi kekuasaan, namun ia adalah teman baik bagi pencarian kebenaran yang jujur dan tanpa rasa takut. Perjalanan ini masih panjang, dan kita mungkin baru berada di awal dari pergeseran paradigma ini. Namun satu hal yang pasti, ketika gerbang informasi telah terbuka lebar, tidak ada kekuatan yang bisa menutupnya kembali.
Kita sedang menyaksikan matahari terbenam bagi dominasi absolut iman dan fajar bagi era di mana data dan skeptisisme yang sopan menjadi kompas baru dalam menavigasi luasnya samudera kehidupan digital. Terima kasih telah menyimak pemikiran ini hingga akhir. Di dunia yang semakin bising dengan opini, keberanian untuk diam dan mengamati melalui data adalah sebuah kekuatan tersendiri. Jika Anda merasa diskusi skeptis seperti ini penting untuk membuka cakrawala baru, silahkan berikan apresiasi Anda. Jangan lupa untuk terus mendukung eksplorasi pikiran kita di kanal ini. Kami, The Silent Majority, mengajak Anda untuk tetap kritis di tengah arus informasi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.